Rumah keramat kini bukan hanya sekedar wacana dari beberapa warga desa, namun nyata adanya. Tak hanya para warga yang kerap kali menjumpai makhluk-makhluk aneh, melainkan keluarga Buruk Mini pun kerap dijumpai makhluk-makhluk tak kasat mata. Di sisi lain, Ibu Buruk Mini tahu bahwa mereka adalah pengikut dari bangsa iblis atau bahkan nyawa-nyawa yang telah melayang korban sebuah persembahan kepada bangsa iblis ini. Ibu Rukmini mencoba beradaptasi dengan semua keanehan yang dialaminya. Ia pun masih melakukan ritual persembahan tanpa terlewat sedikit pun. Sama seperti kehamilan Ibu Rukmini sebelumnya, perutnya sangat cepat membesar dan waktu pun sangat cepat berlalu. Kini ia sudah memasuki waktu melahirkan. Karena harus melahirkan bayi kembar, Ibu Rukmini pun meminta Pak Gede untuk mencarikannya bantuan, entah dari dukun bayi atau siapa saja yang memiliki pengalaman dalam bidang bersalin. Ibu Rukmini sudah terlentang di atas kasur rumahnya ditemani oleh putra. Sementara itu, Pak Gede dan Satrio pergi mencari bantuan ke desa sebelah. Desa yang dituju mereka begitu sepi. Bahkan tak banyak orang yang berada di luar rumah. Hingga akhirnya mereka berjumpa dengan salah seorang kakek-kakek yang sedang duduk termenung di bawah pohon rindang. "Kakek permisi, rumah dukun bayi di desa ini di mana ya?" tanya Pak Gede. Kakek itu tak menjawab. Namun ia menunjuk sebuah rumah gubuk yang jaraknya tak begitu jauh dari tempat mereka berpijak saat ini. Pak Gede dan Satrio pun berpikir bahwa gerak tangan sang kakek adalah jawaban dari pertanyaan Pak Gede yang baru saja dilontarkan. "Oh, di sana ya, Kek? Kalau begitu terima kasih, Kek." Sang kakek pun hanya mengangguk saja. Mereka pun kemudian bergegas ke arah gubuk yang ditunjuk oleh sang kakek. Meski mereka tak tahu rumah siapa yang ditunjuk oleh sang kakek, namun mereka sangat yakin jika orang yang tinggal di gubuk itu akan membantu dengan senang hati. "Permisi," ucap Satrio. "Masuk." Salah seorang di dalam rumah tersebut menjawab. "Ada apa kemari?" ucap sang dukun bayi ketus. "Tolong bantu saya, Nyai, istri saya hendak melahirkan," ucap Pak Gede. "Apa yang akan saya dapatkan jika membantu istri kamu melahirkan?" ucap dukun bayi tersebut. "Saya akan berikan apapun yang Nyai minta," ucap Pak Gede. "Saya akan meminta bayaran mahal," ucap dukun bayi tersebut dengan kasar. Awalnya Pak Gede ragu sebab ia bukan dari kalangan berada. Namun ia tak memiliki pilihan lain selain menurut apa yang diminta oleh sang dukun bayi, mengingat sang istri sedang mengeluh kesakitan karena harus melahirkan anak kembar. Setelah sepakat antara Pak Gede dan sang dukun bayi yang bernama Nyai Dasimah, mereka pun kemudian berjalan menuju rumah lapak Pak Gede. Setibanya di sana, keringat Ibu Rukmini sudah mengucur begitu deras. Wajahnya sudah memerah dan terlihat bahwa ia akan segera melahirkan. Nyai Dasimah pun bergegas untuk membantu. Tak butuh waktu lama, anak ketiga Pak Gede dan Ibu Rukmini pun lahir. Ia merupakan bayi perempuan yang sangat cantik. 5 menit kemudian, disusul dengan kelahiran putra terakhir mereka yang sangat tampan. Selepas itu, sang dukun bayi bukannya membantu memandikan bayi kembar Pak Gede. Ia malah langsung meminta bayaran dengan nominal yang cukup besar. Namun sangat disayangkan, Pak Gede tidak memiliki uang dengan nominal sebanyak itu. Pak Gede dan Bu Rukmini pun mencoba bernegosiasi. Dalam hati Bu Rukmini, ia sangat ingin meminta bantuan kepada bangsa iblis. Namun, keanehan pun terjadi. Nyai Dasimah, sang dukun, mendadak mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia seakan melihat makhluk menyeramkan di depan matanya. Sementara Pak Gede dan Bu Rukmini tidak melihat apapun. Nyai Dasimah pun sangat ketakutan. Kemudian, dia pergi keluar rumah dengan langkah yang begitu cepat, seakan menghindar dari kejaran seseorang. Nyai Dasimah pergi tanpa pamit, bahkan tanpa memikirkan bayarannya lagi. Ibu Rukmini pun memikirkan keselamatan Nyai Dasimah. Apakah ia akan berakhir seperti Nyai Deni yang mendadak tewas
ketika anak pertamanya lahir, atau dia masih bisa hidup. Semua menjadi misteri, sebab tak ada warga di desa Nyai Dasima yang mengenal Pak Gede maupun Buruk Mini, sehingga mereka tak memperoleh kabar apapun tentang Nyai Dasima sepulangnya dari rumah Ibu Rukmini. Dan kini lengkaplah sudah kebahagiaan keluarga Bu Rukmini dan Pak Gede, karena sudah memiliki seorang bayi perempuan. Ibu Rukmini tak perlu hamil lagi dan lagi. Ibu Rukmini merasa senang akan hal tersebut, mengingat usianya tak lagi muda dan kerap kali menderita sakit. Di sisi lain, Ibu Rukmini teringat perkataan sang iblis bahwa ia harus mempersembahkan anak perempuannya untuk mereka. Rasanya tak ingin mereka menjadikannya tumbal, sebab ia merupakan darah daging Ibu Rukmini. Namun jika tak melakukan itu, maka hal buruk akan menimpa keluarganya. Pilihan yang sulit yang harus dipilih oleh Ibu Rukmini. Ia sangat ingin menutupi bayi yang baru saja dilahirkannya. Namun ia sadar bahwa ia tidak sedang bersenda gurau dengan sesama manusia, melainkan dengan bangsa iblis. Waktu pun berjalan begitu cepat. Waktu persembahan bayi perempuan Bu Rukmini pun telah tiba. Tepat di malam purnama, bayi perempuan yang bernama Indah ditekankan di sebuah meja persembahan lengkap dengan kembang 7 rupa dan semua barang untuk sesajian sesuai yang dipersiapkan. Saat melakukan persembahan, tak sengaja Pak Gede melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Rukmini, hingga nyawa bayi perempuannya tersebut tak tertolong. Melihat kejadian itu, Pak Gede sangat marah, namun masih ia pendam. Ia pikir istrinya sudah tidak berurusan lagi dengan bangsa iblis. Nyatanya ia masih melakukan ritual persembahan untuk mereka, dan malah saat ini lebih membabi buta karena akan mengorbankan anak perempuannya tersebut. Pak Gede pun mencoba menghampiri istrinya dengan segala kemarahannya. "Rukmini, apa yang kamu lakukan?" ujar Pak Gede. Ibu Rukmini terkaget setelah melihat kedatangan Pak Gede. Ia pun berjalan mundur ke arah belakang dengan sangat ketakutan. Pak Gede langsung mengecek nyawa anak perempuannya tersebut. Ternyata ia sudah tak lagi bernyawa. Perasaan kalut bercampur marah beradu menjadi satu. Pak Gede tak menyangka istrinya akan sangat tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Pak Gede marah dan langsung menjatuhi Ibu Rukmini dengan perkataan-perkataan yang sangat buruk. Saat Ibu Rukmini hendak menghampiri Pak Gede untuk meminta maaf, mendadak Ibu Rukmini mengalami serangan jantung. Padahal ia sebelumnya tak memiliki riwayat sakit jantung. Pak Gede yang melihatnya tak menghiraukan istrinya tersebut. Namun Satrio dan Putra yang mendengar ibunya kesakitan pun sontak menolong Ibu Rukmini, membopongnya hingga ke kamar dan mencoba menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, Ibu Rukmini pun sadarkan diri. Namun kondisinya pasca sadar sangat memprihatinkan. Ia tak dapat lagi menggerakkan seluruh organ tubuhnya dan tak mampu untuk berkata apapun. Ia seolah-olah menjadi orang stroke pada saat itu. Keluarga berpikir itu hanya efek dari serangan jantung yang menimpa Ibu Rukmini tadi, sehingga mereka tak begitu khawatir. Pak Gede yang saat itu hanya fokus ke anak perempuannya pun mencoba mendekap bayi yang sudah tiada. Ia kemudian membawanya untuk dimakamkan tak jauh dari rumah. Tak lupa, Pak Gede membawa Satrio dan Putra. Mereka pun diberitahu oleh Pak Gede tentang perbuatan ibunya tersebut. Namun, bayi laki-laki yang belum lama lahir masih dalam bekapan Ibu Rukmini. Ibu Rukmini benar-benar menyesal karena perbuatannya tersebut. Tak lama setelahnya, sang iblis mendatangi Ibu Rukmini. "Kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik," ucap sang iblis. "Lalu apa lagi?" ucap Bu Rukmini sembari menangis dan begitu marahnya, namun hanya bisa berbicara dalam hatinya. Sebab pasca serangan jantung, ia tak lagi bisa berbicara lantang. Meski demikian, sang iblis tetap tahu dan paham dengan apa yang diucapkan oleh Bu Rukmini. Perjanjian akan tetap menjadi perjanjian. Tiap ada kelahiran, tetap akan ada kematian. Dan kamu sudah memberikan itu semua, meski tanpa sengaja, ucap sang iblis. "Sudah cukup," ucap Bu Rukmini.
Saat Ibu Rukmini ingin melampiaskan semua amarahnya kepada bangsa iblis itu, mereka tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Ibu Rukmini pun kemudian mendekap sang anak terakhirnya tersebut. Waktu berlalu sudah cukup lama, namun Pak Gede beserta kedua anaknya tak kunjung kembali. "Apa mereka meninggalkanku?" ucap Bu Rukmini dalam hatinya. Meski demikian, Ibu Rukmini harus tetap melanjutkan perjalanan hidupnya. Di tengah keterbatasannya, Ibu Rukmini selalu berusaha untuk menggerakkan badannya. Pelan tapi pasti, Ibu Rukmini pun bisa kembali berjalan meskipun tertatih-tatih. Ia merawat buah hati terakhirnya seorang diri tanpa bantuan siapapun. 5 tahun kemudian, Pak Gede yang waktu dulu memilih untuk pergi meninggalkan Bu Rukmini pun memilih untuk kembali ke Ibu Rukmini. Ia bersama kedua anaknya pulang ke gubuk tua milik mereka. "Ibu," ucap kedua anaknya. "Anak-anakku," ucap Bu Rukmini sangat lirih sebab ia belum sepenuhnya sembuh. "Aku kembali bukan berarti sudah memaafkan, melainkan kulakukan ini agar anak-anak tak kehilangan kasih sayang dari ibunya, meskipun aku tahu mereka ada karena perjanjianmu dengan bangsa iblis," ucap Pak Gede. "Maafkan ibu, Pak," ucap Bu Rukmini. Mereka pun kembali hidup bersama. Namun kini Pak Gede sangat membatasi komunikasinya dengan Bu Rukmini. Ia hanya bersua jika dibutuhkan saja. Tak berselang lama, Ibu Rukmini pun kemudian sakit. Sakit yang tak biasa. Ia bahkan benar-benar tak bisa berjalan saat ini. Tubuhnya kaku, mulutnya miring, dan ia tak lagi bisa berbicara. Ibu Rukmini saat ini benar-benar stroke. Ini merupakan balasan atas kelahiran putra terakhirnya 5 tahun yang lalu. Ia pikir kematian yang dimaksud dengan iblis akan selalu berbentuk kematian dan hanya akan menimpa orang lain di luar keluarganya. Nyatanya ia salah besar. Kematian hidup seseorang pun bisa berbentuk ketidakberdayaan, hingga manusianya sendiri benar-benar bingung. Layaknya sebuah pepatah, hidup tak mampu, mati pun tak mau. Kehidupan keluarga Ibu Rukmini pun berakhir di gubuk tua yang mendapat julukan rumah keramat karena keangkerannya. Rumah keramat dengan adanya Bu Rukmini yang stroke, Pak Gede yang pendiam, dan ketiga anaknya yang tak memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Hidup mereka bergantung pada tumbuhan, buah-buahan, ataupun hewan yang berkeliaran di hutan. Sesekali putra sulung mereka datang ke desa untuk sekedar mencari tambahan untuk penghidupan keluarganya. Kisah keluarga Ibu Rukmini dan Pak Gede ini cukup tragis. Bersekutu dengan iblis demi keturunan menjadi salah satu yang sangat salah ditempuh oleh Ibu Rukmini. Kini, pembalasan nyata pun benar-benar nyata adanya.